Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Sobat PKS Muda Ngaji. Kembali lagi bersama kita, ngaji bareng PKS Muda Ngaji. Nah, di hari ini kita akan memulai acara kita yang berjudul Masa Lalu Jangan Biarkan Berlalu. Sebuah prolog kisah Nabi series 1 bersama Ustadz Hudzaifah. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, bisa subscribe PKS Muda Ngaji dan juga akun medsos kita yang lain. Dan juga jika ingin bergabung dengan PKS Muda, bisa daftar di pksmuda.id. Sebelumnya mohon maaf untuk keterlambatan kita dikarenakan di sini kita sedang bercuaca hujan, sedang diguyur hujan, dan bentar lagi akan kita mulai. Oke. Siap. Ya, kita mulai. Kita serahkan kepada Ustadz Hudzaifah. Tafadhol Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya sobat PKS Muda Ngaji atau para pemirsa PKS Muda Ngaji TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita live ya, menemani teman-teman yang hari ini mungkin kehujanan, teman-teman yang hari ini sedang dalam perjalanan, ya teman-teman yang hari ini atau termenung, ya nggak ada kerjaan di kamarnya. Yuk kita cek YouTube live dari PKS Muda Ngaji. Insya Allah banyak konten-konten bermanfaat ya, termasuk hari ini kita akan membahas tema-tema yang sangat relevan untuk dibahas, bahkan bisa menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai pemuda. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa lalu jangan biarkan berlalu. Ya, banyak perspektif tentang kalimat yang tema yang akan kita bahas ini. Dari tema yang akan kita bahas, ada perspektif yang mengatakan bahwa kalau masa lalu ya udahlah jadi masa lalu gitu. Apalagi yang banyak kenangannya gitu ya. Atau kenangan buruknya lebih banyak. Pastinya kita nggak bisa ngulangin waktu itu lagi kan ya. Pastinya kita nggak bisa mengulangi waktu itu lagi lalu memperbaikinya. Nah, tapi kita akan mengambil perspektif yang berbeda, bahwa masa lalu yang terjadi bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil inspirasi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena sejarah atau masa lalu memiliki sifat at-tarikh yatakarrar atau at-tarikh yukarriru nafsah, bahwa sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Maka teman-teman yang memiliki masa lalu, jangan biarkan begitu saja berlalu. Barangkali ketika Anda bekerja, ya teman-teman yang sekarang sudah mungkin punya aktivitas bekerja, atau mungkin berkuliah, tapi kuliahnya bukan kupu-kupu ya, kuliah pulang. Apa istilahnya? Kura-kura atau kura-kura, kuliah kerja gitu ya. Ada juga yang kuliah sambil organisasi, berkomunitas, ya berdialektika dengan mahasiswa yang lain. Nah, bagaimana cara memanage gitu ya kehidupan dalam
bersosial, memanage organisasi. Nah, itu semua kita bisa kemudian merujuk daripada sejarah. Bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari pengalaman orang lain, ya, atau bahkan orang-orang yang terdahulu, gitu. Bagaimana mereka bisa sukses dalam memanage sebuah organisasi atau bahkan di level yang lebih besar lagi, gitu ya. Sebuah negara, sebuah bangsa atau sebuah peradaban. Maka masa lalu jangan biarkan berlalu, teman-teman. Gitu. Nah, maka di sini kita ingin menyamakan perspektif bahwa yuk sama-sama kita ingat-ingat lagi sejarah, kita baca-baca lagi sejarah. Karena fenomena yang terjadi adalah sejarah itu dianggap atau dipandang sebelah mata kan. Ya mungkin ya, entah kenapa guru sejarah kadangkala entah di sekolah yang lain gitu ya, kita menemukan guru sejarah yang mungkin berkisahnya seperti mendongeng atau terkesan membosankan misalkan. Jadi cara mendelivernya itu mungkin yang membuat kita menjadi bosan dengan sejarah. Ya, atau mungkin juga karena sejarah itu terlalu banyak dan padat ya paragrafnya sehingga membuat kita pusing. Nah, maka ayo kita buat belajar sejarah itu menjadi lebih asyik gitu ya. Menjadi lebih keren lah gitu ya. Kalau nggak belajar sejarah nggak gaul gitu ya. Mari kita jadikan tren. Ya, karena ini bagian dari ihya sunnah ya, menghidupkan sunnah khususnya bagi para pemuda muslim. Kalau pemuda muslim nggak baca sejarah gitu ya, maka ya nggak gaul ya. Gitu. Karena teman-teman, orang yang kemudian mempelajari sejarah, kita sering temukan ya. Mungkin dia teman kita, atau mungkin dia adik kita, atau adik kelas kita. Yang padahal umurnya masih seusia kita, ya umurnya mungkin masih 10 tahun, 20 tahun, ya atau berapapun. Bisa lebih muda dari kita, bisa seumuran kita, gitu ya. Tapi cara berpikir, sudut pandang yang ia pakai, seperti seakan-akan membuat usianya lebih tua, gitu ya. Jadi dia matang ya sebelum usianya. Orang bisa bicara seperti itu. Tapi padahal bacaan-bacaan sejarah dia, kulikan-kulikan atau diskusi-diskusi yang ada dalam kehidupannya itu adalah diskusi sejarah. Bagaimana menggali sejarah itu menjadi sebuah hal yang kemudian bisa menuntun hidup kita, menjadi solusi-solusi kehidupan. Maka teman-teman, masa lalu jangan biarkan berlalu. Apalagi sekarang ini lagi hujan ya. Ya, hujan itu biasanya ada dua. Kalau yang paham, dia pakai buat doa. Karena salah satu waktu diistijabahnya doa ya hujan, ketika hujan turun. Karena banyak barokah gitu ya. Nah, tapi ada juga yang pakai waktu hujan itu untuk mengenang ya masa-masa indah gitu ya. Atau mengenang masa-masa sakit hati gitu ya. Nah, bagi kita ya pemuda muslim yang ingin terus berkembang ya, harusnya dipakai untuk berdoa, berharap, bermimpi gitu ya, punya cita-cita yang agung gitu ya, punya kontribusi bermanfaat di masyarakat. Nah, ini waktunya ya di saat hujan. Jadi hujan itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga barangkali bisa membasahi hati-hati yang kekeringan ya. Maka teman-teman Jovisa ya, jomblo visabilillah nih, ayo merapat, kita coba membahas tema-tema yang sifatnya series ya. Mungkin teman-teman sering nonton drakor gitu ya, atau sering nongkrong web series yang berepisode-episode dan betah gitu ya. Nah, kita sebagai yang ingin juga gitu ya, yang ingin juga berlomba ya dalam hal media untuk menyampaikan hal positif juga harus berkreasi dong. Ya, maka kita hadirkan Sirah Nabawiyah ini atau mengkulik masa lalu khususnya masa Nabi SAW ya menjadi episode gitu ya, berepisode yang insya Allah teman-teman nggak usah membaca banyak buku karena referensi ini dari banyak buku. Selain Quran dan hadis, kita juga mengambil referensi ya dari kitab-kitab sirah
ya seperti kitabnya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri yang mungkin kita banyak mengenalnya, seperti fikih sirahnya, kemudian Syekh Said Ramadan Al-Buti, ataupun kitab-kitab yang tematik gitu ya, seperti misalnya Asyama'il Al-Muhammadiyah yang membahas tentang karakteristik Nabi gitu ya, sifat, akhlak, bagaimana Nabi bersikap dengan sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, dan lain sebagainya. Atau Kitabul Maghazi ya, tentang bagaimana strategi Nabi dalam berperang, juga Akhlakul Huruf, bagaimana Nabi juga ada akhlak-akhlaknya, ada tuntunan-tuntunannya. Ya, maka tuntunan ya atau pertontonan yang sejati itu, yang baik itu adalah bagaimana tontonan itu bisa jadi tuntunan. Nah, tontonan Sirah Nabawiyah ini adalah tuntunan kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan Islam, gitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya para pemirsa PKS Muda Ngaji TV yang sudah bergabung di channel YouTube-nya. Kenapa juga kita kemudian harus mengenang masa lalu? Karena ada dua hal, ya. Yang ini mungkin kita bisa rujuk dari surah Hud ya, ayat 120. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul." Jadi segala cerita, segala kisah itu sudah kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para nabi dan rasul. Agar apa? Jadi tujuannya adalah manusabbitu bihi fuadak, ya, untuk mengokohkan bihi fuadak, ya, dengannya, dengan kisah-kisah tadi, hatimu, gitu ya. Mungkin kadangkala Rasulullah galau, kadangkala Rasulullah buntu nih, solusinya apa ya? Dalam satu masalah atau banyak masalah, Rasulullah nggak menemukan jawabannya, ya, bingung, ya. Kemudian ternyata Allah kemudian memberikan solusi-solusinya itu dalam bentuk kisah. Makanya sulusul Quran itu apa? Sirah, ya, kisah. Kisah tentang orang-orang terdahulu. Kisah tentang Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang ya para pendahulu yang beriman, tentang Ashabul Kahfi, ya, tentang Zulkarnain, ya, tentang Nabi Khidir dan lain sebagainya. Yang itu kalau kita kulik ya sejarahnya, kemudian kita bisa ambil inspirasinya, nah, itu bisa menjadi panduan kita dalam rencana-rencana kehidupan kita di dunia. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan kemudian di dalamnya ya telah disampaikan, diberikan, didatangkan kepadamu ya segala kebenaran. Ya, jadi semua yang disampaikan dalam Al-Quran terkait kisah-kisah itu harus kita yakini, harus kita imani sebagai orang yang beriman. Dan ada dua hal fungsi sejarah. Yang pertama menjadi mau'izah, yang kedua menjadi dzikra lil mu'minin. Jadi yang pertama ada nasihat-nasihat bahwa sejarah kita, sejarah Islam, peradaban Islam ini yang sangat kaya, itu memiliki nasihat-nasihat yang baik. Memiliki rekam jejak yang bagus yang harus kita ambil, kita tiru, ya mungkin dimodifikasi sedikit sesuai dengan zaman kekinian, gitu ya, sehingga bisa menjadi solusi-solusi kehidupan. Itulah rahmat, ya, itulah rahmatan lil alamin yang dicita-citakan. Itulah visi kemudian kita dihidupkan di dunia ini agar menjadi rahmatan lil alamin. Caranya gimana? Caranya dengan salah satunya mengkaji sirah nabawiyah atau sejarah Islam yang luas ini, kemudian kita ambil inspirasinya untuk kita praktikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukan hanya itu, sejarah juga bisa menjadikan kita untuk berhati-hati. Karena sejarah berfungsi juga sebagai zikra, peringatan. Peringatan dari apa? Ya, di masa yang lalu sudah banyak kejadian-kejadian yang kemudian menandakan bahwa kita harus hati-hati dari kejadian tersebut. Ada orang yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, gitu ya.
kemudian menzolimi rakyatnya, punya jabatan kuasa, menjadi penguasa yang tak ada tandingannya di zaman itu. Kemudian ternyata Allah azab juga. Nah, ini peringatan agar kita, orang beriman, tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Ada juga orang yang berilmu, tadi Fir'aun misalkan ya. Ada orang yang berilmu, kemudian dia memanfaatkan ilmunya atau menggunakan ilmunya, skillnya. Dia sudah kuliah 4 tahun misalkan, tapi ketika bekerja, dia bekerja di tempat yang salah. Gitu. Dia bekerja di tempat yang dimana banyak konten-kontennya itu memusuhi Islam. Padahal dia orang Islam. Gitu ya. Nah, kalau di zaman dulu ada namanya Haman. Gitu ya, memanfaatkan ilmunya agar atau menjilat penguasa sehingga bisa selalu dipakai. Gitu ya, bisa selalu berada di sisi penguasa. Ada juga orang yang banyak hartanya, pemuda, kemudian awalnya mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikayakan, tapi setelah kaya yang terjadi adalah kekufuran. Ya, dia menganggap bahwa ini semua atas jerih payahnya. Ayo, siapa yang hari ini sudah pernah berusaha menghasilkan gitu ya, setelah bekerja mendapatkan gaji, ya, mendapatkan manfaat, lalu mengatakan ini semua jerih payahku. Terima kasih aku. Tapi lupa berterima kasih kepada Allah. Nah, ini sudah ada orang kayak gitu. Namanya Qarun. Jadi semua ini dan banyak lagi kisah yang lainnya yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian yang ada di masa lalu. Maka masa lalu jangan biarkan berlalu, teman-teman. Dan insya Allah nanti yang akan kita pelajari adalah full gitu ya, sudut pandang ya dari berbagai sisi tentang kehidupan Nabi SAW, yang kemudian kita akan berikan langkah-langkahnya ya, atau step-stepnya. Ya, jadi kita tidak langsung membahas tematik, juga kita tidak langsung membahas ketika wahyu turun pertama kali. Tapi kita mulai perlahan dari landscape gitu ya. Kenapa di bangsa Arab? Kenapa mungkin bangsa Quraisy? Kenapa di tanah Arab? Padahal masih ada tanah yang lain di seluruh dunia. Bahkan ada peradaban lain juga yang sudah matang gitu. Kenapa mulai dari Arab? Ya, kalau kata Syekh Raghib As-Sirjani, karena memang tanah Arab ini atau bangsa Arab ini tidak diwarisi filsafat, tidak seperti bangsa Yunan. Ya, maka ya mereka akan membuat ya mengarang-ngarang keyakinan itu. Tapi bangsa Arab tidak begitu. Makanya ya dikatakan juga bahwa ketika peradaban itu mulai dari bangsa Arab ini seperti melukis kanvas yang kosong. Nah, ini akan dibahas ya dalam series kita. Kemudian juga kita akan membahasnya dari lahir. Bahkan sebelum kelahiran Nabi SAW, bagaimana Rasulullah itu dinanti-nanti. Ya, dan juga Nabi terakhir ini sudah ditunggu-tunggu oleh berbagai umat dan mereka sangat berharap datang dari umat mereka. Ya, tapi kenapa kemudian lahir dari bangsa Quraisy? Itu juga akan kita bahas dalam series ini. Jadi intinya series ini akan sangat komprehensif. Kita berharap semua akan istiqomah ya, akan setia bersama kita ya dalam episode-episodenya. Dan mungkin nanti kita akan ada door prize juga ya, berupa ya apalah nanti ya, mungkin kitab, buku ya bagi yang suka bertanya ataupun nanti yang aktif dalam setiap kajian kita. Tapi ketika kita ya sebelum ke penutup ya, ketika kita membahas sirah nabawiyah, maka kita akan membahas sosok yang agung. Kenapa kita bahas sirah nabawiyah? Karena sebenarnya manusia itu punya tabiat mengagumi seseorang, gitu ya. Sesuatu yang baginya indah, sesuatu yang baginya menakjubkan, apalagi orang Indonesia ya. Apa yang membuat dia takjub, kemudian membuat dia kaget, pasti tiba-tiba viral, gitu ya. Apalagi dengan didukung dengan perkembangan teknologi yang sangat masif ya. Kalau dulu mungkin perubahan itu bisa terjadi puluhan atau ratusan tahun. Tapi sekarang sangat cepat perubahan itu terjadi. Ya, karena didukung dengan teknologi yang terus berkembang. Nah, jadi kenapa kita apa yang kita bahas nanti adalah masa lalunya Nabi SAW. Ya, karena laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi
terdapat keteladanan, contoh keteladanan, uswatun hasanah. Dalam Quran, uswatun hasanah bukan hanya disematkan kepada Rasulullah, juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, artinya, dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, termasuk Rasulullah. Rasulullah juga bagian dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berarti ketika Allah ya kemudian berfirman tentang kedua nabi ini dan disematkan bahwa mereka adalah uswatun hasanah, ini harus punya dari kita sebagai orang beriman punya perhatian penting terhadap peristiwa tersebut atau sejarah tersebut. Harus kita dalami karena pasti akan banyak sangat pelajaran, gitu ya. Dan yang kedua, Nabi SAW ini juga adalah masalul a'la, ya, di antara contoh-contoh yang begitu banyak, bahkan generasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya menghadirkan nabi terbaik, tapi juga satu generasi terbaik yang dibimbing ya kemudian ditarbiyah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan satu orang ketika kita membahas sirah nabawiyah, tapi ratusan, puluhan ribu sahabat juga yang mendampingi, yang berjihad bersama Nabi SAW, itu bisa kita contoh. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung nyari contoh. Ya, apalagi sekarang kita sedang di brainwash ya. Bagaimana kita memiliki idola selain Nabi SAW. Ya, dari berbagai peradaban hari ini berlomba-lomba menghadirkan atau berusaha menghilangkan ya sejarah yang begitu agung dengan izah umat Islam yang begitu luar biasa, wibawa yang begitu kemudian menyejukkan dunia gitu ya, mendamaikan dunia, berusaha mereka hilangkan dengan tokoh-tokoh fiktif yang mereka buat. Ya, kalau sekarang nih ada series Hawkeye ya, salah satu pahlawannya Avenger gitu kan. Nah itu kalau kita lihat trailernya, bagaimana anak kecil itu suatu hari dia ya jadi ada konflik sedikit di keluarganya, terus tiba-tiba rumahnya tergoncang, ternyata alien datang. Nah kemudian langsung Avenger hadir ya menolong mereka gitulah. Nah singkat cerita dia melihat Hawkeye. Ya jadi yang terspotlight di matanya itu adalah tadi pemanah ulung itu ya, menghancurkan Highlander. Nah sehingga kemudian dia punya visi dalam pikirannya, suatu hari saya harus menjadi pemanah itu, menjadi pahlawan sebagai archery gitu kan. Nah tapi kan itu fiktif, tidak ada gitu. Nah sedangkan umat Islam ini punya puluhan ribu bahkan jutaan ya para tokoh sejarah termasuk Rasulullah SAW, para nabi dan rasul yang begitu agung ya yang bisa kita contoh dan ambil pelajarannya. Dan juga dengan belajar sejarah kita juga bisa bagaimana memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ya tidak bisa kita memahami Al-Quran hanya dengan membaca terjemah. Ya, di setiap ayatnya memiliki sababun nuzul. Artinya ada kaitannya dengan sejarah, ada kaitannya dengan sirah nabawiyah sehingga kita bisa memahami Al-Quran secara utuh, teks dan kontekstualnya. Dan juga dengan mempelajari masa lalu ini, ya sejarah yang agung ini tentang Islam, kita memiliki teladan figur yang nyata. Ya, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah hadirkan Nabi SAW ini menjadi manusia, gitu ya. Kalau malaikat kita nggak bisa contoh karena semuanya adalah taat ya bagi malaikat. Tapi juga Allah hadirkan Nabi SAW ini dengan kehidupan yang sederhana, yang mulai dari awal, dari nol ya. Kehidupannya itu dimulai dari kemudian menjadi pegawai, karyawan ketika masa mudanya, sampai ia memiliki bisnis ya, sampai kemudian sukses dalam bisnisnya. Setelah itu apa? Pengabdian. Ya, ketika wahyu datang, maka semua harta bendanya didedikasikan untuk dakwah Islam. Maka itulah yang akan kita dapatkan dalam series ini. Jadi teman-teman nggak akan khawatir lagi ketika mungkin pandemi ini kan sudah terjadi juga sebelumnya, gitu ya. Ketika kita melihat pandemi ini bukan suatu hal yang mengagetkan. Ya kaget seketika mungkin manusiawi, tapi tidak yang kemudian stres, frustasi. Tapi orang yang membaca sejarah, orang yang kemudian pernah mengetahui bahwa dulu pun pernah terjadi, ya sunnatullah ini senantiasa berulang, ya maka dia akan menghadapinya dengan tenang, tidak panik. Begitu juga Nabi. Nabi dalam segala peristiwa kehidupannya, ketika masalah datang tidak pernah panik. Ya, ia hadapi dengan ketenangan, gitu. Ia hadapi dengan slow gitu ya. Tapi bukan slow respon ya. Ya, tapi dengan
jiwa yang tenang sehingga ia bisa berpikir ya dengan lebih waras, dengan lebih jernih. Ya, sebagaimana ketika bangsa Quraisy kemudian menyematkan atau menggelari dirinya sebagai Al-Amin. Padahal Nabi ketika itu sedang berjalan begitu saja gitu ya, kemudian diminta untuk menyelesaikan permasalahan pertikaian di antara 4 suku itu. Tapi Nabi hadapi dengan tenang, nggak yang panik, aduh gimana nih ya, solusinya apa ya? Tapi Nabi datang dulu, dengar dulu, kemudian berpikir ya lebih jernih, tenang gitu ya, lalu memberikan solusinya. Nah, bagaimana ceritanya itu juga kita akan bahas dalam series yang insya Allah ya kita bagi beberapa sesi. Yang pertama sesi 1, season 1 ini kita akan bahas dari latar belakang ya bangsa Arab, kemudian juga ada masa sebelum kenabian sampai masa kenabian, fase dakwah di Mekah. Jadi mungkin nanti ada dari usia Nabi 0 sampai kurang lebih 40 tahun. Nah, itu bisa kita masukkan tengah season 1 ya. Kemudian ada dari usia 41 ya sampai 50 ya 53 ya, itu ketika Nabi SAW fase dakwah di Mekah. Dan nanti dari 53 sampai wafat 63 adalah fase dakwah di Madinah. Ini kita masukkan dalam season 2 gitu ya. Jadi teman-teman silahkan termasuk ketika punya masukan, kritik dan saran silahkan utarakan di kolom komentar gitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi itikat baik kita dalam menghidupkan ya suasana meneladani Nabi SAW untuk menghadirkan generasi terbaik yang akan menyongsong masa depan Indonesia, masa depan Islam yang lebih baik lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi prolog dari kajian sirah kita insya Allah yang akan menjadi kajian rutin kita yang nantinya akan dibagi menjadi 2 season. Ya, seperti yang tadi dijelaskan, seperti kita bisa seperti Rasulullah, karena sejarah itu berulang, jadi kita jika mempelajari sejarah, kita tidak akan panik untuk menyelesaikan masalah itu, dikarenakan emang banyak kejadian-kejadian berulang yang bisa kita lihat dari sejarah. Ya, dikarenakan tidak ada pertanyaan, mungkin akan kita tutup. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi PKS Muda Ngaji. Dan juga jika ingin bergabung kepada PKS Muda, bisa daftar di www.pksmuda.id. Dan sekian. Terima kasih untuk Ustadz Zaifah yang telah mengisi materi. Ya, sekian kita akhiri acara hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Ya, selamat berjumpa kembali di acara PKS Muda Ngaji yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.